Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan atau anatomi fisiologi sistem pencernaan. Untuk pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan dan menyerap zat yang berguna di dalam makanan. Nanti hasil nutrisi yang didapat setelah mencerna makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Fungsi utama dari sistem pencernaan ini adalah menyediakan makanan, air, elektrolit bagi tubuh, dan nutrisi yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi, siap untuk diserap. Proses pencernaan ini meliputi ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut, lalu pemotongan dan penggilingan secara mekanik oleh gigi, lalu peristaltik itu adalah kontraksi otot polos yang bekerja secara involunter atau tidak disadari. Jadi makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan digerakkan dengan adanya gerakan peristaltik atau kontraksi otot polos. Contohnya yang ada di esofagus dan juga yang ada di lambung. Terus digestif, ya ini proses pemecahan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana tetapi dengan proses pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan adanya enzim. Lalu absorpsi yaitu penyerapan di mana hasil nutrisi yang sudah disederhanakan lalu akan diserap oleh tubuh masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah dan juga limfatik untuk dapat digunakan oleh tubuh. Lalu engesti ini yaitu defekasi atau proses pembuangan zat sisa. Jadi nutrisi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dibuang pada saat eliminasi dalam bentuk feses. Organ pencernaan ini terdiri dari mulut atau kafum oris, tenggorokan faring, kerongkongan esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus, intestinal atau intestinum, usus besar, kolon, dan terakhir adalah anus. Ini adalah organ pencernaan. Lalu ada lagi organ tambahan. Maksudnya organ tambahan adalah organ ini turut membantu dalam proses pencernaan tapi ini bukan merupakan organ yang dilalui oleh makanan. Contoh organ tambahan itu meliputi hati, empedu, dan pankreas. Nah, ini ada gambarnya dari mulai makanan masuk ke dalam mulut, lalu menuju kerongkongan, lalu disimpan di dalam lambung, lalu dihaluskan dengan bantuan enzim dan asam klorida yang ada di lambung, lalu masuk ke dalam usus halus, lalu menuju ke dalam usus makanan yang sudah diserap di usus halus dan makanan yang tidak digunakan oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar, lalu menuju ke rektum, lalu terakhir dibuang pada saat proses defekasi atau buang air besar melalui anus. Dan ini ada organ tambahan seperti hati, empedu, dan juga pankreas. Mulut. Pertama, organ pencernaan yang pertama kita pelajari adalah mulut. Nah, di mulut ini terdapat dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi ini untuk menghancurkan makanan, menghaluskan, lalu lidah ini fungsinya untuk mencampur makanan dengan air ludah sehingga mudah untuk ditelan dan juga mendorong makanan menuju ke esofagus. Lalu pencernaan secara kimiawi, maksudnya adalah ini dilakukan oleh kelenjar ludah atau kelenjar saliva atau air ludah. Jadi di situ terdapat enzim amilase yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu ada di mulut ini ada organ aksesoris. Aksesoris itu maksudnya adalah organ tambahan. Di mulut ini ada organ tambahan seperti gigi. Nah, gigi ini melekat pada rongga pangkal gigi dari mandibula dan maksila. Pada bayi dan anak-anak, giginya masih gigi susu. Jumlahnya adalah 20 buah. Rahang atas 10, rahang bawah 10. Dan biasanya mulai tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap semua giginya pada usia 24 bulan atau 2 tahun. Nanti gigi susu akan mulai tergantikan pada usia 6 tahun dan mulai lengkap menjadi gigi permanen pada usia menjadi
dan lengkap menjadi gigi permanen dengan jumlah 32 buah gigi akan lengkap pada usia 24 tahun. Jadi gigi susu itu jumlahnya 20, gigi permanen itu terdapat pada orang dewasa jumlahnya adalah 32 buah. Nah, ini adalah rumus gigi permanen. Lihat nomor 1 adalah rumus gigi susu. Gigi susu ini terdapat pada bayi dan anak-anak. I ini adalah insisor atau gigi seri. Jumlahnya yang insisor ini jumlahnya ada 8. Yang C ini adalah kanin atau gigi taring. Bertugas untuk mengiris dan melembutkan makanan. Fungsinya jumlahnya ada 4. Tuh. Jadi atas bawah kanan kiri satu-satu, atas bawah atas jumlahnya kanan 1, atas kiri 1, bawah kanan 1, bawah kiri 1. Jadi yang kanin semua jumlahnya ada 4. Yang P itu adalah premolar atau geraham depan. Jumlahnya kanan atas 2, kiri atas 2, bawah kanan 2, bawah kiri 2. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8. M ini adalah molar atau geraham belakang. Pada gigi susu, pada anak-anak tidak mempunyai geraham belakang. Jadi jumlahnya semuanya ada 20 buah gigi susu. Untuk rumus gigi tetap atau gigi yang permanen, I-nya ini insisor atau gigi seri jumlahnya ada 8. Lihat jumlahnya semua I yang huruf I, atas kanan kiri 22, bawah kanan kiri 22. Jadi atasnya 4, bawahnya 4. Jadi jumlahnya ada 8. Yang C ini gigi taring atau kanin. Yang atas jumlahnya 2, yang bawah jumlahnya 2. Jadi jumlahnya semua ada 4. P ini premolar geraham depan. Yang atas jumlahnya 4, yang bawah jumlahnya 4. Jadi ada 8. Yang M ini molar atau geraham belakang. Yang atas jumlahnya 6, yang bawah jumlahnya 6. Jadi semua jumlahnya yang molar atau geraham belakang ada 12. Jadi semua jumlah gigi tetap atau gigi permanen pada orang dewasa berjumlah 32 buah gigi. Fungsi masing-masing gigi ini gigi seri memotong makanan atau insisor, gigi taring kanin mencabik makanan atau menyobek makanan, geraham depan atau premolar mengiris dan melembutkan makanan, geraham belakang atau molar atau M kodenya bertugas melembutkan makanan. Nah ini jenis gigi, lihat gigi seri. Gigi seri itu bawahnya ada 4, atasnya ada 4. Nah lihat ini ada 4, bawahnya gigi taring, bawahnya ada 2, atasnya ada 2. Gigi geraham depan, nah gigi geraham belakang. Komponen gigi ada mahkota gigi. Jadi mahkota gigi ini adalah bagian gigi yang tampak dari luar. Jadi yang kelihatan dari luar gigi itu disebut mahkota gigi. Leher gigi ini batas antara mahkota gigi dan akar gigi. Lalu akar gigi ini bagian yang tertanam di bawah. Jadi yang tidak terlihat itu adalah akar gigi. Di mana akar gigi ini jauh lebih besar ukurannya daripada giginya tersebut, mahkota gigi tersebut. Lihat di sini mahkota gigi dan akar. Bagian atas itu email, bawahnya itu yang berwarna agak kekuningan dentin, lalu vulva di mana di situ terdapat pembuluh darah dan juga saraf, lalu ada semen, lalu dilapisi oleh selaput periodontal, lalu bagian paling bawah adalah saraf dan pembuluh darah. Jaringan penyusun gigi ini ada email, warnanya putih, paling keras. Kenapa? Karena banyak terkandung mineral 98% sebagai mahkota gigi. Terus dentin merupakan jaringan penyusun utama gigi, warnanya kekuningan, tersusun dari 70% mineral. Pulpa, jaringan penyusun gigi yang terdiri dari selaput saraf dan pembuluh darah. Nah ini lidah. Lidahnya ini berada di dasar mulut, pada bagian dasar melekat pada tulang hyoid dan frenulum. Di lidah ini juga terdapat papila atau tonjolan-tonjolan kecil di mana fungsinya sebagai reseptor sensorik. Jadi sebagai indera pengecap untuk merasakan rasa. Fungsinya untuk menggerakkan makanan, mendorong makanan, mengunyah, menelan dan juga pengecap rasa.
Nah, ini ujung lidah untuk merasakan rasa manis, pinggir depan rasa asam, pinggir ke belakang rasa asin, dan bagian pangkal lidah yaitu untuk rasa pahit. Kelenjar ludah atau saliva ini fungsinya untuk menyekresi atau mengeluarkan saliva ke dalam rongga mulut. Jadi air ludah atau disebut juga dengan kelenjar saliva ini mengandung enzim dan mukus. Di mana di sini terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Ada kelenjar karotis yaitu letaknya agak ke bawah di depan telinga, kelenjar submaksila di bawah rahang bawah, dan kelenjar sublingual terletak di bawah lidah. Nah, ini lihat, parotis di depan telinga, sublingual di bawah lidah, submandibular di bawah rahang. Komposisi saliva dalam sehari itu kita bisa menghasilkan air liur atau air ludah sebanyak 1,5 liter saliva, di mana komposisinya ada air, garam, mineral, ada enzim amilase, ada mukus lisozim. Fungsi saliva ini untuk membantu melarutkan makanan, pengecapan rasa, melumasi makanan, dan terdapat enzim amilase yang akan mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Terus zat buangan dan juga sebagai antibodi dan antibakteri. Terus kendali saraf untuk pengeluaran saliva ini dikendalikan oleh saraf otonom, yaitu stimulasi parasimpatik yang menyebabkan vasodilatasi dan sekresi air ludah yang banyak, disertai dengan enzim dan substansi organik. Lalu faring ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring. Nasofaring ini untuk proses pernafasan, orofaring dan laryngofaring ini untuk proses pernafasan dan pencernaan. Dinding faring itu terdiri dari lapisan lapisan dalam yaitu membran mukosa, lapisan tengah itu jaringan fibrosa, dan lapisan luar itu otot involunter. Di faring ini juga dialiri oleh darah yaitu arteri facialis, dan darah yang keluar dari faring adalah vena facialis dan juga vena jugularis interna. Nah, ini kerongkongan esofagus. Lihat, esofagus ini dia seperti tabung berotot panjang, di mana di sini terdapat gerakan peristaltik yang membantu untuk mendorong makanan. Tabung ini, esofagus ini panjangnya sekitar 25 cm ya, dan ini yang akan menghubungkan menjadi jalannya makanan, menghubungkan dari faring menuju ke lambung. Nah, ini esofagus panjangnya 25 cm, diameternya 2 cm, merupakan saluran makanan dari faring ke lambung. Dindingnya terbagi menjadi 4 lapis. Lapisan mukosa dibentuk dari jaringan epitel, lapisan submukosa mengandung sel sekretorit, lapisan otot di luar tersusun secara yang luarnya ini tersusun secara longitudinal, dan yang bagian dalam ini ototnya tersusun secara sirkular. Lapisan luar esofagus tersusun oleh jaringan fibrosa yang menebal. Lanjut, berikut lambung atau ventriculus. Kita sebut dengan ventriculus atau juga gaster. Letaknya di rongga abdomen sebelah kiri, di bawah diafragma, di depan pankreas dan limfa. Makanan di lambung ini dicerna dengan 2 cara, yaitu kimiawi oleh getah lambung dengan bantuan enzim, dan juga secara mekanik oleh dinding lambung dengan bantuan otot-otot lambung. Lambung ini terdiri atas 3 bagian. Kardiak, yaitu bagian yang paling atas, terdapat katup yang membuka dan menutup agar makanan tidak kembali lagi ke esofagus. Bagian fundus ini adalah bagian tengah, di mana di sini nanti akan menghasilkan asam klorida HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Lalu bagian pilorus merupakan bagian yang paling bawah yang berhubungan dengan duodenum atau usus 12 jari. Di pilorus ini juga terdapat sphincter, dan di pilorus ini sebagai tempat keluarnya makanan dari lambung untuk menuju ke duodenum. Fungsi lambung menyimpan makanan, pencernaan secara kimia, karena di lambung ini terdapat pengeluaran enzim untuk penghancuran makanan secara mekanik, penyerapan air, alkohol, dan lebih jelasnya silakan dibaca di buku anatomi fisiologi. Getah lambung ini mengandung, untuk memudahkan bisa kita singkat menjadi LAPER, lipase, asam klorida,
pepsin dan renin, lapar. Lipase, asam klorida, pepsin, renin. Asam klorida ini dari asamnya ini akan membunuh mikroorganisme yang bersama makanan, yang masuk bersama makanan. Pepsin ini akan bertugas untuk memproduksi pepton menjadi proteosa, jadi memecah protein menjadi pepton. Renin ini untuk menggumpalkan protein susu atau kasein dalam susu. Lipase ini untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Dan di hormon ini di dalam lambung ini mengeluarkan hormon gastrin yang berperan memicu produksi getah lambung. Usus halus intestinal atau intestinum. Usus halus ini menyambung dari lambung di sphincter pylorus menuju ke usus besar atau kolon. Di mana di kolon ini nanti ada katup juga yang bernama ileocecal. Panjang usus halus ini kurang lebih 5 meter dengan diameternya 25 cm dan berada di dalam rongga abdomen di mana dikelilingi oleh kolon. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan juga ilium. Duodenum itu sering disebut adalah usus 12 jari. Usus 12 jari. Duodenum ini menghasilkan hormon sekretin, nanti akan menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Dan juga di duodenum menghasilkan hormon insulin yang bertugas menstabilkan glukosa dalam darah. Lalu mengeluarkan hormon kolecisitokinin yang akan memicu empedu untuk memproduksi getah empedu. Lalu di jejunum atau usus kosong. Nah, di jejunum ini akan menyekresikan getah usus, yaitu akan menghasilkan enzim erepsinogen, maltase, sukrose, laktase, dan lipase. Lalu di ileus atau usus penyerapan. Di sini panjangnya kurang lebih 4 sampai 5 meter. Tersusun dari dinding usus halus dan getah usus halus. Dinding usus halus ini terdiri dari 4 bagian utama. Lapisan luar itu selaput serosa, lapisan otot itu seraput longitudinal, dinding submukosa yaitu banyak mengandung pembuluh darah, limfe, dinding mukosa banyak mengandung lipatan Lieberkühn. Nah, ini duodenum tuh usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 0,25 meter. Menghasilkan hormon sekresin, insulin, kolecisitokinin. Lalu jejunum atau usus kosong. Nah, ini menyekresi getah usus halus, ada erepsinogen, mengubah erepsin menjadi asam amino. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan lipase menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, ini ileum, usus penyerapan, panjangnya 4 sampai 5 meter, tersusun dari dinding halus dan getah usus halus, terdiri dari 4 bagian utama. Lapisan luar itu selaput serosa, lapisan berotot itu serabut longitudinal, dan dinding submukosa dan dinding mukosa. Nah, ini usus besar atau kolon. Bagian kolon di sini ada ascenden, yaitu bagian yang ascenden itu bagian usus besar yang naik. Lalu transversum, bagian usus besar yang mendatar. Descenden, bagian usus besar yang turun. Lalu menuju ke kolon sigmoid dan juga rektum. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter dengan diameternya 6,5 cm. Fungsi utamanya ini mengendalikan air dalam sisa makanan. Tuh, terdiri dari ascenden, transversum, descenden. Lalu terakhir anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Jadi zat makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses yang sebelumnya telah dikumpulkan di dalam rektum. Proses pengeluaran feses disebut juga dengan defekasi. Di anus ini terdapat 2 jenis otot, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Otot polos ini berada di dalam anus dan otot lurik ini berada di luar anus. Maka dari itu seseorang dapat menahan untuk buang air besar pada saat yang tidak memungkinkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dibaca PPT-nya agar memahami materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.